Halo, selamat sore, sahabat tani. Eh, Ketemu kembali dengan saya, Chef Lambri, di Gumuman Official Channel. Hari ini kita mempraktekkan hasil dari pertanyaan dari kawan-kawan sahabat vertikultur sama sahabat Evi ya. Nanya gitu, Bang, itu nanam ubi dalam karung itu apakah hasilnya seperti yang kita harapkan atau dia bisa benar-benar tumbuh gitu. Jadi alasan saya post kemarin itu karena saya pribadi kan tinggal di kota Medan ya. Saya tinggal di daerah kota. Saya tidak tinggal di desa, tapi kepingin bertani, tapi nggak punya lahan gitu. Nah, bagi kawan-kawan, bagi masyarakat kota yang nggak punya lahan, tapi berkeinginan ingin bertani, jangan ragu gitu ya, jangan ragu, tinggal kita kreatif gitu. Jadi kalau kita tidak ada pot-pot ember atau pot-pot wadah-wadah yang untuk tanaman itu, kita pakai karung. Karung itu ini seperti ini dia. Nah, ini karung 5 kilo ini harganya Rp100 ya, Rp100 atau 150 perak gitu ya. Jadi kalau ada 1000 perak jadi dapat 10 biji, ada 10.000 dapat 100 karung gitu. Beliknya di tukang-tukang butut ya. Kalau di Medan itu tukang butut atau di pasar loak ya. Di pasar loak gitu. Jadi nggak usah beli tanah juga, tanah kan mahal ya, tanah kompos itu mahal. Jadi modal-modal cangkol-cangkol kecil atau arit-arit atau parang gitu ya. Jadi tinggal ya keluar sebentar, dilihat mana tanah kosong itu, kita izin sama orangnya itu ya, ambil atas-atasnya tuh. Jadi tinggal modal itu, jadi kemudian diisi dalam karung itu, jadi tanahnya dapat. Nah, tanah itu tidak jaminan ya, tidak jaminan apakah dia punya nutrisi atau benar-benar subur atau enggak gitu. Nah, itu makanya kita pakai pupuk organik cair yang kita buat sendiri dari sayur-sayur bekas. Sayur-sayur bekas itu kan sisa makanan-makanan yang enggak dipakai itu. Misalnya kita batang-batang ubi nyorubi kan, batangnya dibuang gitu kan, daunnya diambil, kangkung akarnya dibuang, tomat atau ngupas kentang, ngupas bawang, segala macam apapun yang berbau dari tanaman ya, dari organik itu kemudian dimasukkan dalam ember, diisi air. 14 hari kemudian itu sudah menjadi pupuk organik cair ya. Dia tidak harus difermentasi, tidak harus ditutup, dibiarkan terbuka aja. Yang terpenting nanti sayur-sayur itu hancur, dari hancur-hancurannya itu akan membentuk dia nutrisi-nutrisi. Misalnya kentang itu mengandung nutrisi ini, vitamin ini atau segala macam, sayur ini mengandungnya segala macam, itu dijadikan satu, direndam itu sudah luar biasa, itu dahsyat, itu pupuk dahsyat. Nah, kemudian batang ubi ya, ini saya nggak punya stok lagi karena sudah ditanami semua. Kemarin minta dari sahabat kita ya, Bang Bayu Lubis ya, Bang Dahlan Lubis. Nah, ini batang ubi ini kan bermata gitu ya, bermata. Nah, caranya kita potong dia kira-kira dia 10 cm atau 7 cm. Yang kemudian kita harus lihat ini mana bawah mana atas gitu. Nah, biasanya bagian atas itu di ujungnya ini ada ini ya, macam calon tunas. Kemudian pantatnya itu ya, bagian bawahnya itu, bokongnya itu selalu lebih gede gitu. Nah, jadi bagian bawah itu kita buang tunasnya, ujungnya. Nah, seperti ini, kayak gini contohnya. Nah, ini dia. Nah, jadi dibuangin ya. Nah, jadi dibuangin, nanti fungsinya ini dari ujung-ujungnya ini nanti dia ini keluar akar-akar ya, akar-akar yang bakal jadi ubi gitu ya, bakal jadi ubi. Jadi kalau tiga arah nanti dia, tiga jadi tempat ubi gitu. Nah, kemudian dari ujung-ujung ini nanti akan tumbuh ubi gitu. Nah, kemudian kita siapkan polybag. Kalau polybag mahal, kita nggak punya polybag, ini plastik kayak gini ya, plastik seperempat gini,
kita beli di warung ya, kita beli di warung pasti seperempat ini kita lipat dua. Nah, kita lipat dua, kemudian kita koyak nih ya, kita gunting nih. Nah, oke. Nah, supaya dia tempat lubang itu ya, tempat lubang air ya, air itu tidak nampung gitu. Jadi polybag pun sebenarnya sudah ada lubang-lubangnya gitu, karena polybag mahal. Jadi tinggal ini nih, udah jadi dia. Jadi tinggal isi tanah kan, ini udah polybag namanya, udah polybag. Nah, kemudian kita isi tanah ya, kita isi tanah dulu. Oke, kita isi tanah ya, separuh aja ya, kita isi tanah. Kemudian iya, tunasnya tadi kita masukkan. Nah, seperti ini dia ya, nanti siram air dikit ya, kita siram air dikit lah gini. Oke, kita siram air dikit ya, kemudian kita pinggirkan. Nah, beberapa hari kemudian nanti dia akan tumbuh seperti ini. Nah, jadi dari seperti ini nanti tumbuh seperti ini beberapa kemudian. Nah, kemudian nanti beberapa hari kemudian lagi dia seperti ini dia. Nah, kenapa dia di dalam polybag? Nah, itu namanya saya bilang tadi itu proses ya, strategi dari kita untuk mendapatkan ini akar-akar gede. Nah, jadi akar-akar gede nanti ini akan membentuk sebuah kantong-kantong ya. Kantong-kantong ini untuk menyerap nutrisi dan tanah-tanah saripati tanah tadi itu yang akhirnya akan menjadi ubi ya. Ubi ini nanti jadinya manis, rapuh ya, nggak direbus pun atau nggak dibakar atau nggak digoreng pun. Bagi yang mau, nah kita udah bisa macam makan bengkoang ya, kupas kulitnya kita makan gitu. Nah, kemudian setelah seperti ini ya, setelah tumbuh seperti ini, nah pusri yang 5 kilo tadi ini separohnya kita isi tanah. Nah, seperti ini dia. Nah, ya. Kemudian kita lubangin lagi, kita lubangin, kita masukkan ini ya. Nah, kita masukkan ini. Nah, seperti ini nanti dia. Nih, oke. Nanti dia ini mesti nampak ya, batang awalnya mesti nampak ya, batang awalnya nanti mesti nampak gitu, tapi nggak ada masalah. Yang terpenting nanti kalau dia sudah tinggi, dia sekitar 50 atau 40 cm nanti, kira-kira dia 2 jengkal seperti ini dia. Oke. Nah, ini baru kita isi tanah kembali full ya, penuh. Jadi tidak nampak lagi batang pertama, tapi tumbuh batang-batang baru. Oke. Nah, ini 1,5 bulan atau 2 bulan lagi ya, insya Allah mudah-mudahan panen ya, mudah-mudahan panen. Yang terpenting nanti batangnya itu caranya gimana, batangnya itu kira-kira sejengkal di atas kepala kita atau 2 jengkal, itu sudah panen. Ini sudah mulai gedek ya, batang-batangnya sudah mulai gedek, dan kemudian tanah ini sudah dibilang hampir habis ya, hanya tinggal setengah piring atau ya kira-kira hampir segenggam. Jadi isinya semua nanti jadi ubi ya. Jadi kita pegang-pegang ini sudah kerasnya, ini semua udah jadi ubi gitu. Ubinya nggak gedek ya, cuman kira-kira dia sejengkal, sebesar-besar timun ya. Nah, itu dia makanya dibilang ubi ini ya manis, rapuh. Nah, enaknya lagi ubi kan biasa dia panen dia 12 bulan atau 9 bulan. Nah, ini 3 bulan. Jadi dalam setahun itu kita 4 kali panen, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Ya mau dijual silakan. Nah, harga ubi sekarang 4.000, 3.000 atau 2.500 ya paling murah itu. Bayangkan kalau kita punya 100 pokok. Nah, itu udah jadi duit. Nah, kemudian kalau kita nggak mau jual, ini bisa jadi stok. Sekarang mahal, apa-apa mahal ya. Udah banyak pengangguran ya, ya nanti kedepannya ya beras mahal, apa mahal. Jadi kita jangan sampai ya kita doakan mudah-mudahan ekonomi negara kita bagus, supaya pulih kembali. Kita jangan sampai kekurangan stok stok pangan ya, jangan sampai kelaparan atau kayak mana. Jadi ini solusi aja, jadi alternatif lah apabila kondisi tidak memungkinkan, ekonomi krisis ya, ini jadi solusi gitu. Ubinya dapat. Nah, kemudian daun ubi ini seperti nanti dia kan jadi
ini nggak boleh rimbun kayak gini. Jadi ujung-ujungnya kita petik ya. Nah supaya dia tinggi, supaya dia cepat tinggi. Jadi dibiarkan dia kira-kira dia sejengkal di atas tanah dia itu. Jadi makin dipetik bawahnya kan dia makin tinggi gitu. Nah selain dia cepat tumbuh, nah petik-petikan ini nanti bisa kita rebus atau bisa kita ditumbuk ya. Nah, jadi setiap harinya kita sudah dapat sayur dan ubi ya. Setiap harinya kita sudah menghemat belanja sayur dan ubi gitu. Sayur nggak beli lagi lah, pokoknya ini sudah dapat gitu. Jadi ubi ini termasuk tanaman immortal ya. Ubinya kita dapat, batangnya kita dapat. Batangnya apa? Tunasnya ini bisa menjadi puluhan ubi-ubi lagi. Nah, jadi kalau dia 2 meter kita potong 10 cm, berarti kan sekitar dapat 20 ya. Nah, 2 kali ya, sekitar dapat 20. Nah, jadi calon pohon-pohon ubi kembali gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau misalnya karungnya tadi yang bekas nggak bisa dipakai kembali, kita tinggal beli karung. Jadi modalnya ini cuman karung sama tanah gitu. Nah, jadi pupuknya ini nggak ini apa namanya, nggak bisa kita apa, jangan dia bilang jangan dibeli pupuk kimia. Kita buat sisa-sisa sayuran tadi, sisa-sisa bahan organik yang udah nggak dipakai lagi, daripada kita buang, kita masukkan ke ember, kita siram sama air kan. Nah, 14 hari kemudian bisa kita siramkan ya. Artinya begini, kalau misalnya satu gayung air ini kira-kira dia hampir dia 1:10 lah, pokoknya 1:10 gitu. Nah kemudian dikacau, kemudian disiramkanlah ke ubi-ubinya tadi per 2 minggu sekali, atau biar gampang hitungnya sebulan itu 2 kali per 15 hari gitu. Jadi sampai dia panen gitu. Jadi makanannya itu saripati tanah sama air nutrisi. Nah udah gitu aja. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi jangan banyak tanya, karena ini nggak bisa terjawab kalau kita nggak praktekkan. Jadi setelah dipraktekkan baru tahu, oh ya ternyata benar gitu. Nah jadi kalau hanya menghayal kita pakai logika, oh di ladang sana kan di kampung sana kita buat gundukan, kita tanam ubi, nah, kemudian ubinya nyebar panen gitu. Itu teorinya gitu. Jangan bandingkan teori yang di luar sana sama yang strategi tadi ya, kreatif ya, strategi kreatif gitu. Jadi petani kota sama petani desa itu jelas berbeda. Kita pun kepingin kalau punya lahan pun maunya bertani model hortikultur begitu kan, model-model landscape. Nah, tapi karena kita bicara di kota, keinginan untuk bertani ada, lahan nggak ada, ini alternatif. Nah, udah itu saja. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa dipraktekkan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Oke. Di video saya jangan lupa di like dan subscribe, karena akan banyak video-video yang lain ya, selain bertani ada musik, ada seni rupa, kemudian kerajinan tangan, kriya-kriya, olahraga, banyak lah, panjat tebing, segala macam lah hobi-hobi saya nanti akan kita buat di Gemumam official channel nanti. Oke, thank you, mudah-mudahan doakan saya tetap sehat dan tetap semangat berkreativitas supaya bisa memotivasi banyak orang. Oke, thank you ya. Terima kasih. Selamat sore.